Ya pemirsa, sebelum kita lihat bagaimana perkembangan di Bima, kita ada juga berita dari Jakarta Theater, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini bekerja sama dengan pihak-pihak ini untuk membuat, sudah tadi menonton secara langsung nih bersama di Jakarta Theater tentang film yang mengangkat tema korupsi. Sudah ada Windy Wellington di sana, reporter kita, yang sedang bersama dengan Pak Abraham Samad, Ketua KPK. Kita akan langsung ke Windy. Silakan Windy Wellington dengan laporannya. Ya, benar sekali bahwa di Jakarta Theater ini sudah mulai film-film pendek yang memang disiarkan dan juga adalah acara premier ataupun acara perdana di mana diputar film-film pendek mengenai korupsi yang memang adalah hal yang mungkin unik ya untuk memperlihatkan film mengenai bahayanya korupsi, karena biasanya kita melihat melalui iklan ataupun melalui tayangan-tayangan lainnya, tapi kali ini mengangkat tema bahayanya korupsi melalui film. Hal ini mungkin akan kita tanya lebih lanjut mengapa menggunakan film dengan Pak Abraham yang kali ini sudah datang untuk juga menonton bareng gitu ya Pak. Gimana nih Pak, kenapa menggunakan media film itu dalam membuat anti korupsi ini? Pertama, saya ingin jelaskan bahwa film ini adalah hasil kerjasama KPK, Transparansi Internasional Indonesia, Mas Putin Mas Duki sekjennya, dan USAID ya. Jadi, kenapa kita menggunakan media film? Karena kita menganggap bahwa seni adalah bahasa universal. Lewat seni film, kita bisa menyampaikan pesan. Pesan apa yang ingin kita sampaikan adalah pesan anti korupsi. Karena kalau kita lihat di dalam film ini, syarat muatan pesan yang sangat humanis. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk memerangi korupsi itu pertama. Kedua, bagaimana kita mengajak masyarakat bahwa perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang tidak pantas, tidak layak untuk dilakukan dari semua level, mulai dari level yang terendah sampai orang tua. Sebenarnya intinya itu. Jadi di sini akan ditayangkan beberapa film pendek gitu ya dalam waktu durasi mungkin 12-15 menit begitu ya. Jadi ada 4 jenis film pendeknya maksudnya, dan semua keempat jenis film pendek ini semuanya berisi pesan-pesan humanis, pesan-pesan sosial, dan pesan-pesan anti korupsi. Karena memang tujuan kita adalah membangun masyarakat, mencerdaskan masyarakat agar masyarakat tahu betul betapa bahayanya bahaya korupsi itu kalau terus-menerus dibiarkan tanpa kita mengantisipasinya, tanpa kita mengadakan perlawanan secara masif. Ya, apakah dalam film ini juga menceritakan realita atau hanya berdasarkan contoh-contoh lainnya itu? Film ini sebenarnya menggambarkan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi dia menggambarkan sebuah cerita, sebuah drama yang memang kesehari-harian kita jumpai di masyarakat kita sebenarnya film ini. Dan di sini ada dengan Pak Teten Mas yang juga merupakan produser eksekutif begitu ya Pak. Dan dalam film ini ada benang merahnya tentu dari beberapa film-film pendek yang ditunjukkan begitu ya Pak. Ya, ini saya kira film ini kami produksi sebagai bagian upaya untuk terus melanjutkan perjuangan melawan korupsi. Dan kami percaya bahwa korupsi ini bukan semata-mata kegagalan pemerintahan, hukum, birokrasi dan lain sebagainya. Tapi ada sistem nilai yang rusak di masyarakat, dan film ini sebenarnya menggambarkan realitas itu, dan kita sebenarnya ingin memberikan inspirasi lewat film ini bahwa nilai-nilai di dalam keluarga, nilai-nilai keadilan, kejujuran itu sudah hancur di dalam masyarakat kita. Tadi itu disebutkan di dalam bahwa ini akan bekerja sama juga dengan USAID ya gitu ya Pak. Ya, memang ini pendanaan ini dibiayai oleh USAID, tapi ide seluruh gagasan ini saya kira murni dari kita dan kru film begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya memang dalam film ini akan terus berlanjut dan juga akan berada di beberapa kota-kota ya Pak. Di 17 kota dan juga akan ditayangkan juga di sekolah-sekolah, dan memang ini bertujuan agar sejak dini masyarakat juga sudah mulai tahu bahayanya akan korupsi. Dan sedikit ini Pak, mengingat sekarang sudah ada topik yang hangat, bagaimana status dengan Ibu Miranda ini, bisa komentar sedikit? Ya udah, tadi kan kita jumpa pers ya, status yang bersangkutan sudah kita naikkan dari statusnya kita sudah tingkatkan dari penyidikan itu berarti yang bersangkutan sudah jadi tersangka. Tersangka utama begitu Pak?
Ya nggak ada istilah begitulah ya. Apa langsung ditanggapi nih Pak? Kita lihat perkembangannya kan. Baik, terima kasih banyak. Jadi tadi mengenai Miranda itu kenapa tidak langsung tahan itu Pak? Kita lihat perkembangannya. Kalau yang bersangkutan kooperatif, kita terus terus kembangkan kasus ini karena kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya pada yang bersangkutan, tapi kita ingin menggali terus sehingga kita menemukan aktor-aktor lain. Baik Pak, tadi mungkin ingin menambahkan? Ya, saya kira sudah tepat lah. Ini Miranda dijadikan tersangka dan saya kira harus dukung KPK karena ini persoalan yang sulit dan kita harapkan ini tuntas secepatnya. Baik, tentu kita juga mengharapkan agar korupsi di Indonesia juga cepat diberantas dan menjadi negara yang lebih maju lagi. Kembali ke studio, ke Wisma Maksud kami. Terima kasih Winnie, tadi sedikit mencuri pertanyaan ya ke Pak Abraham ya. Selamat bertugas kembali Winnie Wellington yang ada di Jakarta Theater. Mudah-mudahan filmnya juga bisa memberikan inspirasi terhadap KPK untuk lebih bergigi lagi. Kita akan kembali pemirsa dengan laporan dari